dengan prestasi yang sudah peroleh oleh Kota Tasikmalaya, kita berharap dapat mempertahankan dan bahkan lebih meningkatkan lagi. Karena dengan adanya prestasi yang sudah dicapai oleh Kota Tasikmalaya, untuk masalah pemilu ini, setiap daerah itu banyak yang mencontoh kepada kita, yang berdatangan. Kami juga kebandiran untuk masalah studi banding dan sebagainya. Hal ini tidak lepas kerjasama dengan kita semua, dan ucap terima kasih atas selama ini ya. Yang mudah-mudahan ke depan kita lebih maju lagi, dan mudah-mudahan tahun 2024 kita tetap Kota Tasikmalaya berjaya, khususnya di bidang pemilu dan demokrasi yang telah kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KPU Stok Pemilih Berdaulat Negara Kuat bersama Yeti Nurhayati, Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih KPU Kota Tasikmalaya. Tema kali ini adalah sinergitas penguatan demokrasi di Kota Tasikmalaya. Bersama narasumber yang sangat luar biasa. Ini aset Kota Tasikmalaya yang dua-duanya bapak-bapak yang luar biasa. Yani yang pertama ada Bapak Dr. Andes Haji Beni Barlia MSI. Assalamualaikum Bapak. Alhamdulillah nih bisa datang di antara kesibukan ya Pak ya. Beliau dari Kesbangpol Kota Tasikmalaya. Yang kedua adalah Bapak Ketua KPU Kota Tasikmalaya, Bapak Dr. Ade Jenul Mutakin MAG. Assalamualaikum Bapak. Alhamdulillah, ini juga Bapak juga sibuk, dua-duanya sibuk semua. Oh ya teman pemilih, kita ketahui bahwa pengertian demokrasi ini banyak sekali menurut para ahli. Akan tetapi yang sangat familiar di masyarakat adalah pengertian menurut Abraham Lincoln, yakni demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Government of the people, by the people, for the people. Dan kalau tidak salah, demokrasi juga sudah dilaksanakan pada zaman Yunani kuno. Ya, teman pemilih nih, yang menjadi pertanyaan kepada para narasumber adalah yang pertama nih Pak. Bagaimana kondisi objektif demokrasi di Kota Tasikmalaya? Jadi menurut pendapat saya, terus terang saya juga merasa bangga Bu di Kota Tasikmalaya, karena fakta sekarang keadaannya bahwa masyarakat Kota Tasikmalaya itu memang sudah memahami sebagian besarnya Bu ya. Jadi intinya hasil dari pelaksanaan pemilu itu sudah beberapa kali dilaksanakan. Alhamdulillah bahwa partisipasi masyarakat Kota Tasikmalaya itu mendapat acungan jempol dari bukan dari Jawa Barat, betul. Tapi skala nasional. Sama hal ini saya kemukakan mengapa? Karena saya menjalani hal itu dan saya pernah diberdirikan oleh tim dari nasional, perlu acungan jempol ya buat semuanya. Nah hal ini tidak akan lepas daripada perjuangan para pelaksana, stakeholder dan masyarakat juga. Betul. Selanjutnya mungkin dengan hal ini kita tidak boleh lengah dan terlena Ibu ya. Iya, betul. Jadi itu yang paling utama bagi kita, bagaimana kita mempertahankan bahkan kita meningkatkan lagi. Betul. Karena partisipasi masyarakat untuk masalah pemilu ini di atas rata-rata Jawa Barat. Kita itu mendapat kurang lebih hampir 82% itu ya. Hampir 88,7. 8 kalau pemilu kemarin 87,4. Untuk itu kami dulu adanya suatu kesepahaman dan kondisi yang kuat hal ini dengan KPU. Jadi kami dari tim DES, dulu tim DES Pak. Jadi kami setiap 2 minggu sekali mengadakan pertemuan saling merapat lah. Yang penting ada suatu
koordinasi. Jadi di mana nih kita, ada apa nih kita. Intinya kami dari tim Des serta merta terjun langsung membantu agar pelaksanaan pemilihan umum di Kota Tasikmalaya ini berjalan dengan tertib, lancar, tanpa ekses lah. Nah, kalau perspektif Pak Ketua nih sebagai Ketua Penyelenggara, bagaimana Pak? Ya, saya setuju ya dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Haji, bagaimana tentang kondisi demokrasi di Kota Tasikmalaya, khususnya dalam perspektif penyelenggaraan pemilu. Betul. Dari setiap perhelatan pemilu ataupun pilkada di Kota Tasik, tingkat partisipasinya cukup tinggi gitu ya, selalu di atas 80%. Bahkan ketika pemilu kemarin kita ada di 87% lebih gitu ya. Nah, ini artinya bagaimana masyarakat Kota Tasikmalaya itu cukup antusias gitu ya terhadap perhelatan demokrasi elektoral. Selain itu juga bahwa setiap pelaksanaan alhamdulillah di Kota Tasik itu berjalan aman begitu. Dan ini tentunya bukan hanya sebatas dari penyelenggara KPU, tetapi ini juga tentunya adalah berkat kerjasama dari semua pihak, baik itu KPU, partai politik, Bawaslu dan yang segala macam, dan tentunya dengan pemerintah Kota Tasikmalaya. Dan dalam hal ini mungkin yang paling dekat kita bermitra itu dengan Kesbangpol ya Pak Haji begitu. Gitu Bu. Oke, tuh teman pemilih ternyata masyarakat Kota Tasikmalaya ini luar biasa, sudah menjalankan demokrasi, apalagi partisipasinya terus meningkat ya. Semoga nanti pemilu yang akan datang bisa mencapai 88 atau 89 ya Pak ya. Amin. Oke teman pemilih, ini yang menjadi pertanyaan kedua nih Pak. Bagaimana kendala pembangunan demokrasi di Kota Tasikmalaya itu sendiri, seperti apa kendalanya? Sebenarnya dari sarana prasarana memang sudah cukup untuk Kota Tasikmalaya ini, karena kan wilayah Kota Tasikmalaya tidak terlalu luas gitu. Hanya yang menjadi kendalanya karena Tasik itu sebagai pusat pertumbuhan. Keduanya masyarakatnya otomatis berdatangan dari luar, bersifat heterogen gitu. Hal ini akan mempengaruhi juga, mewarnai terhadap perilaku para pemilih yang ada. Hanya juga ini setiap minggu, setiap tahun permasalahan-masalah semakin rumit dan kompleks. Nah, ini dari pihak kami sebenarnya sudah mempersiapkan menangani dan menangani hal ini. Mungkin dengan penguatan lembaga Kesbang juga Bu. Dulu Kesbang hanya kantor. Sekarang sudah seterap dengan eselon 2. Jadi kepala badan itu eselon 2 ada peningkatan. Ini sebagai langkah pemerintah kota untuk mengantisipasi dalam rangka diantaranya gitu, untuk ini kan masalah pemilu ini, supaya dalam segi koordinasi juga mungkin lebih kalau dulu kan masih kantor eselon 3, kalau mau mengkoordinasikan dinas itu eselon 2. Nah, sekarang tidak canggung lagi karena Kesbang itu eselon 2 sama. Lebih leluasa ya. Karena untuk menanggulangi kendala-kendala yang ada tidak cukup oleh Kesbang aja sebagai leading sector Bu. Artinya kami juga harus berorganisasi dengan semua dinas yang terkait lah dengan usulan-usulan pemilu ini. Jadi kami dari lembaga dari pemerintahan ya tetap ingin memfasilitasi khusus kegiatan yang oleh KPU yang tidak terkemot oleh KPU. Karena kami karena perkembangan semakin dinamis, jadi kami dari pemerintahan itu sebenarnya membuat tim Des itu untuk memfasilitasi hal-hal yang menjadi kendala ataupun yang belum bisa dilaksanakan dan bukan menjadi tugas pokok daripada KPU. Misalnya ini yang kecil-kecil saja. Kalau untuk daftar pemilih yang kan waktu dulu itu ada daftar pemilih yang tidak yang disabilitas yang belum ini ada 200 orang. Oh iya, yang belum masuk. Setelah
teliti dan telusuri ternyata masyarakatnya ada Bu, hanya ada yang jompo dan sebagainya. Kami tim des memfasilitasinya itu sampai mobil kendaraan camat dan para pejabat pun dipinjam untuk menjemput mereka. Jemput bola ya. Nah itu hal itu, dan di KPU kan tidak tersedia hal yang begitu. Satu permasalahan. Sangat terbatas. Itulah mungkin sebagai contohnya. Maaf saya tuh menggambarkan itu untuk sementara Bu. Ya, berarti tidak ada kendala sama sekali ya Pak ya untuk masalah dalam pembangunan demokrasi di Kota Tasik. So, tinggal mempertahankan dan meningkatkan gitu lah. Kalau menurut pandangan Bapak nih? Saya mungkin lebih ketantangan mungkin Bu ya, lebih ke tantangan. Jadi kita merubah tadi kendala-kendala itu menjadi tantangan. Betul. Supaya kita lebih bersemangat lagi. Betul. Jadi antaranya betul bahwa untuk demokrasi elektoral, untuk kegiatan kepemiluan, kan bukan hanya sebatas satu kelompok atau satu segmen saja, tapi ini kan harus menyentuh semua segmen masyarakat di Kota Tasikmalaya ini. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Haji, bagaimana masyarakat di Kota Tasikmalaya ini sangat beragam. Betul. Nah, itu salah satunya adalah bagaimana kita meningkatkan. Pertama adalah tantangannya itu ada bagaimana penguatan demokrasi ini atau partisipasi demokrasi ini adalah di kelompok-kelompok masyarakat marginal, Pak Haji. Ada kelompok-kelompok marginal yang ada di daerah perbatasan yang tidak tersentuh, begitu kan. Kemudian juga ada kelompok-kelompok yang yang selama ini mungkin mereka merasa marginalkan secara sosial, begitu. Karena mereka juga sebagai warga negara, mereka juga punya hak partisipasi dalam demokrasi. Nah, tentu kita ingin meraih, bahkan juga mungkin menyampaikan edukasi tentang hak-hak partisipasi dalam demokrasi, itu satu. Kemudian yang kedua juga mungkin tantangan di kita itu adalah peningkatan partisipasi perempuan. Itu di kita gitu ya, di kita kan partisipasi perempuan. Kalau dilihat dari pemilih mungkin banyak ya, mungkin hampir 50-50 lah gitu ya. Warga perempuan gitu. Tapi mungkin partisipasi politik gitu. Sepertinya ini kita masih agak kurang dan mesti terus ditingkatkan. Contoh umumnya di keterwakilan dari pengurus parpol, bahkan mungkin juga keterpilihan di parlemen juga masih. Karena apa? Karena kita menyoroti itu karena kan tentunya juga semestinya banyak juga kebijakan pembangunan itu ya harus sensitif terhadap gender lah seperti itu. Mungkin itu salah satu tantangan Bu ya. Jadi kelompok-kelompok marginalitas, kemudian juga tadi partisipasi perempuan, dan tentu ini tantangan selanjutnya adalah kita terus melakukan edukasi edukasi pemilih lah gitu. Kalau tidak salah tahun kemarin itu jumlah kursi untuk perempuan itu sendiri ya Pak, yang tadi maksudnya menindaklanjuti justru yang asalnya 5 jadi 3. Tentunya apa yang disampaikan tadi Pak Ketua betul, ini menjadi tantangan untuk kita semua teman pemilih. Kalau untuk kendala, insya Allah untuk Kota Tasikmalaya, peran pemerintah Kota Tasikmalaya itu sendiri sudah melaksanakan amanat undang-undang yang kemarin itu 2019, yaitu pasal 434, bagaimana pemerintah sedang memfasilitasi semua kebutuhan yang berkaitan dengan pemilu. Begitu juga dengan partisipasi masyarakat, tentunya Kota Tasik tidak diragukan lagi, akan tetapi ini akan menjadi bukan terlena tetapi semakin ditingkatkan, sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Ketua KPU bahwa terutama dari segi segmen perempuan ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Oke, baik teman pemilih, ini yang menjadi pertanyaan yang ketiga nih Bapak-bapak nih. Bagaimana program pembangunan demokrasi di Kota Tasikmalaya ini, Pak? Terutama nih Kesbang. Programnya apa saja untuk apalagi untuk sudah disampaikan bahwa dengan peningkatan status Kesbang dari kantor menjadi dari kantor ke Kesbang. Ya, ini mungkin akan berdampak positif ya, karena dari segi personel juga akan lebih meningkat, dari segi anggaran meningkat. Hanya
kami dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan itu, yang paling utama itu kami akan lebih menyentuh kepada, mohon maaf ini sosialisasi tapi tidak bertabrakan komunikasi dengan PU. Kami kemarin sudah mencoba bahwa sosialisasi itu kepada pemilih pemula, dimasuk ke orang anak sekolah. Betul. Jadi kami menginginkan program ini akan mencapai kepada anak sekolah SLTA. Betul. Ya. Dan selanjutnya juga dengan era digital sekarang ini, yang lebih utama kita bagaimana menyampaikan dengan kreativitas yang perlu kita berinovasi, Bu. Betul. Karena dengan kemasan-kemasan yang ada, mungkin dengan era digital itu akan lebih memahami dan cepat nyampe kepada masyarakat. Tapi dihindari juga dengan era digital itu jangan sampai memudahkan nanti timbal baliknya itu ada hoax bulan. Iya. Jadi itu yang akan merusak program-program yang kita laksanakan. Jadi juga jangan sampai adanya pemahaman, dikarenakan sekarang itu adanya suatu regulasi dari pusat yang belum sampai kepada masyarakat. Belum tersosialisasikan ya Pak ya. Karena dalam pemilihan umum dan pilkada, pilgub dan sebagainya itu, yang paling utama itu yang sangat menentukan itu pemilih, Betul. yang dipilih, dan kita dapat memfasilitasi sebagai pemerintah, karena yang melaksanakan tahapan itu adalah KPU. Kami itu ikut di belakang saja. Jadi bagaimana perjalanannya, kalau ketua KPU melirik berarti ada apa nih? Tidak ikut standarisasi. Jadi dalam DES itu keanggotaannya lengkap, jadi udah tahu itu mungkin. Hanya dengan pengalaman yang ada, DES itu tidak asal dibentuk, Bu, sekarang itu. Jadi yang berkompeten, dinas yang berkompeten itu akan duduk di sana, Bu. Jadi ada permintaan sedikit pun cepat. Iya. Bapak gimana Pak? Tadi sejalan sebenarnya ya apa yang disampaikan oleh Pak Haji tentang tadi pembangunan demokrasi di Kota Tasik. Jadi KPU Kota Tasikmalaya, Pak Haji punya program itu yang disebut dengan pendidikan pemilih berkelanjutan. Gitu. Artinya walaupun kita tidak sedang dalam melaksanakan tahapan begitu, jadi KPU itu setiap saat gitu ya, setiap waktu itu punya tanggung jawab untuk melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat begitu. Seperti hanya tadi pemilih pemula gitu ya, ke kelompok-kelompok marginal, teman-teman kita yang disabilitas, pada kelompok perempuan dan semua segmen tentunya, dengan berbagai fasilitas dan keterbatasan yang ada mungkin karena kita tidak sedang tahapan Pak Haji gitu kan. Termasuk kita memanfaatkan betul tadi ya, ini sejalan juga sebenarnya. Kita juga punya program optimalisasi media sosial karena hampir semua ya masyarakat, khususnya mungkin generasi milenial hari ini kan semuanya megang medsos, HP, punya medsos segala macam. Nah, maka ingin bagaimana kita masuk ke ruang-ruang itu gitu. Kita punya, makanya untuk program ini kita bincang-bincang sama Pak Haji juga mungkin dalam rangka itu ya, supaya nanti apa yang disampaikan oleh Pak Haji itu bisa menjadi edukasi bagi masyarakat. Kelihatannya seperti itu. Jadi tadi makanya kita bisa bersinergi sebenarnya dengan program-program tadi gitu ya, dalam rangka melaksanakan pendidikan pemilih, penguatan literasi demokrasi, literasi kepemiluan. Selanjutnya juga kita punya apa yang disebut dengan RPP ya, Rumah Pintar Pemilu. Jadi masyarakat siapapun, termasuk adik-adik di sekolah atau di kampus, kalau ingin belajar menggali data tentang kepemiluan khususnya di Kota Tasikmalaya, itu bisa secara langsung datang ke KPU begitu ya. Kita ada beberapa literatur lah berkaitan dengan hal tersebut.
Bahkan kita itu sudah membuat apa yang disebut dengan RPP Pak Haji, yaitu RPP yang sudah kita digitalkan. Artinya kalaupun mereka tidak ada kesempatan untuk ke kantor, apalagi di zaman pandemi sekarang begitu, nah mereka sebenarnya bisa mengakses di Play Store gitu ya. Jadi ada aplikasinya RPP, jadi siapapun itu bisa mengakses. Jadi apa saja informasi-informasi sejarah pemilu, terus profil kepemiluan di Kota Tasik, termasuk mungkin data-data pemilu dari setiap periode itu kita tampilkan di RPP tersebut. Jadi kita tadi lebih mendekatkan, lebih open data gitu ya kepada masyarakat. Ini nyatanya seperti itu Pak Haji. Iya. Tuh teman pemilih, makanya jangan lupa ya yang nonton konten ini. Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan bahwa KPU Kota Tasikmalaya sudah mempunyai aplikasi RPP KPU Kota Tasikmalaya, bisa di-download di Play Store. Jadi kalian bisa mendapatkan informasi mengenai kepemiluan dan hasil pemilu khususnya di KPU Kota Tasikmalaya. Jangan lupa ya. Dan mungkin tadi masalah program bukan hanya kewajiban penyelenggara atau pemerintah, tetapi seluruh elemen masyarakat juga harus mempunyai program sosialisasi pemilu untuk yang akan datang, karena ini akan menjadi kewajiban semua sehingga partisipasi di Kota Tasikmalaya terus meningkat. Ini pertanyaan yang terakhir nih Pak, jadi tidak terlalu banyak lagi. Yang penting sasarannya kena. Yang keempat nih Pak, apa saja program dari Kesbangpol nih Pak? Walaupun mungkin pemilu 2024 masih lama, tetapi persiapannya kan mungkin. Nah, jadi apa saja program Kesbangpol yang bisa bersinergi dengan KPU kebetulan untuk pembangunan demokrasi di Kota Tasikmalaya? Persiapan 2024 ya? Iya, walaupun masih lama, tahapan kan tetap 2023. Untuk tahun ini, saya juga akan coba, karena untuk permohonan anggaran itu pengajuan tuh bulan April aja ya. Jadi kami meskipun 3 tahun lagi ya Bu ya, 3 tahun lagi, karena kalau tahun sekarang tidak mungkin kita ada anggarannya gitu. Untuk tahun depan kami akan mencoba menabung sebagai dana cadangan lah untuk pelaksanaan pilkada pemilu itu. Dan keduanya kami juga secara internal akan meningkatkan sumber daya manusia yang di Kesbang, di samping penambahan personil, karena rasionya kalau sudah menjadi badan itu harus lebih banyak dan lebih profesional Bu. Jadi tidak boleh dengan peningkatan kantor jadi badan itu gitu-gitu aja. Harus ada inovasi ya Pak. Nah, sekarang sudah mulai menghangat, mungkin kami juga akan intern lah merapat dengan KPU dan menggayat karena untuk penganggaran itu memang rasionya harus cepat juga Pak, mungkin disampaikan. Kami dalam ini akan menyampaikan juga ke KPD tim anggaran supaya dalam pelaksanaan di akhir nanti sebelum itu sudah cukup anggarannya. Karena sekarang di masa pandemi ini kita fokus semuanya untuk menanggulangi masalah COVID ini. Jadi anggaran habis, kemarin juga di Kesbang juga refocusing sampai 40%. Jadi yang utama kita merasa lega karena pimpinan kita sudah mengatakan bahwa untuk pemilu tahun 2004 kita harus sukses, karena pemilu bersama itu pemilihan pertama kita akan kelihatan. Yang ratingnya di bawah kan kelihatan nanti, karena bersama-sama gitu. Jadi untuk itu persiapan 3 tahun sebenarnya tidak lama Bu, sebentar sebenarnya 3 tahun itu, karena sudah dikurangi masa tahapan 8 bulan, biasanya tinggal 2 tahun. Itu mungkin langkah kita dari ini hanya untuk beberapa juga mari kita koordinasi bersama-sama merapat lah dari mulai sekarang. Siap lah. Tapi gambaran programnya Pak sudah direncanakan? Untuk tahun depan kami juga, kalau pendidikan politik bagi para anggota parpol sudah biasa. Ini bantuan hanya untuk pendidikan kepada pemula ya. Kami dilaksanakan tahun depan Bu. Jadi tahun sekarang terlalu jauh. Di tahun depan sudah mulai, kemarin sudah mengajukan. Kita akan melaksanakan ya minimal 40% dari
anak sekolah kelas 3 dulu Bu. Iya, Betul. betul. Yang usianya 17 ya, Pak ya. Kelas 1 kan masih bisa tahun depan lagi. Betul. Jadi kita hitung-hitung dulu dengan dinas pendidikan berapa jumlah yang sesungguhnya. Iya. Karena sekarang masih libur Bu, jadi jadi intinya kami akan merekat. Kemudian tahun depan kita akan melaksanakan suatu sosialisasi lah pada mereka dengan catatan tidak bertabrakan Bu dengan pihak KPU. Tapi bisa bersinergi dengan KPU ya Pak ya. Jadi yang tidak terkemot oleh KPU kita Iya. laksanakan. Itulah mungkin karena sama-sama menggabung mereka itu insya Allah Bu, karena dari jumlah pemilih itu sebagian besar itu dari pemula sekarang itu. Betul, betul. 3 tahun itu akan jadi berapa jumlah Betul, betul. sementara mungkin itu penganggaran karena tidak pernah kenalan lah, karena mau tidak mau suka tidak suka pilkada pemilu itu akan harus kita penuhi Bu. Betul. Harga mati itu. Berarti kalau Kesbangpol sendiri mungkin rencana program tahun besok itu lebih difokuskan ke pemilih-pemula ya Pak ya. Udah belok ke sana Bu. Gitu. Ya. Panas-panas ke sana karena kami tahun depan itu mudah-mudahan Bu ya anggaran stabil Bu. Ya. Pak Ketua gimana kalau Ketua sendiri? Iya, betul. Saya setuju tadi dengan Pak Haji. Walaupun kita hajat besar kita ya, pemilu dan pilkada itu di tahun 2024, tentu itu juga momen yang sangat bersejarah karena pemilu dan pilkada di 1 tahun kan gitu ya, walaupun beda bulan tapi kan tahapannya beriringan Pak Haji, tahapannya beriringan begitu. Bahkan dari simulasi tahapan yang dilakukan oleh KPU RI, tahapan itu sudah dimulai sejak tahun 2022. Di 2022 itu sudah dimulai gitu ya, karena tahapan itu kalau tidak salah 20 bulan sebelum tahapan pemilu dimulai. Nah tentu betul tadi apa yang dibilang oleh Pak Haji bahwa menuju 2024 ini bukan waktu yang lama begitu ya, ini waktu sebentar lagi begitu. Jadi dalam rangka menuju ke sana gitu ya, KPU insya Allah akan membangun sinergitas dengan berbagai pihak begitu. Dan kita mengundang Pak Haji karena memang pertama kali gitu dengan Kesbang itu, karena memang Kesbang itu ya mitra utama gitu ya, salah satu mitra utama penting di pemerintahan kota itu. Yang selalu bergandeng tangan ya, KPU ya. Kesbang begitu. Selain nanti dengan Disduk, dengan Kominfo, dengan dengan pihak polisian, TNI dan yang lain-lain begitu. Makanya kita dengan Kesbang tadi perlu bersinergi gitu. Karena tadi jadi sebenarnya kalau kita bersinergi dengan berbagai pihak tadi termasuk dengan Kesbang kan kita alhamdulillah jadi tahu ya bahwa ini ada program tentang pendidikan pemilih ya kepada pemilih pemula. Nah ini kan berarti kan garapan-garapan itu kita sudah terbantukan gitu kan. Apalagi nanti kalau maunya kan di Kesbang itu sosialisasi kepada partai politik juga rutin tadi, kemudian juga terhadap ormas-ormas, LSM, semuanya kan ada di Kesbang gitu kan. Nah jadi sebenarnya nanti apabila kita tadi bersinergi dengan termasuk dengan Kesbang begitu kan, jadi tugas-tugas tadi sebenarnya kita akan lebih memudahkan, khususnya tadi dalam membangun dalam mensosialisasikan berbagai macam regulasi, kemudian juga membangun sinergitas dengan berbagai pihak, karena kesuksesan pelaksanaan pemilu ataupun pilkada itu kan tidak bisa oleh KPU sendiri gitu kan, tapi oleh semua pihak. Khususnya tadi dengan Kesbang. Dengan Kesbang ini kan banyak lagi ininya turunannya gitu kan. Ada orang-orang, ada LSM, kemudian ada kelompok agama tuh FKUB ya. FKUB juga gitu kan, bisa langsung kita nggak usah nyari-nyari kemana nih. Kalau masuk kelompok agama gitu kan, cukup lewat kontak Pak Haji. Kita Pak Haji pingin sosialisasi ke FKUB, umpamanya ingin bersinergi dengan FKUB, tinggal hubungi aja nanti dengan Pak Haji dari Kesbang begitu. Nah jadi itulah pentingnya memang kita KPU ingin membangun lebih, sebenarnya sudah terbangun tapi ingin lebih merekatkan lagi, karena kita memang dalam rangka menghadapi 2024 ini tadi adalah momen yang tentu monumental gitu kan, karena banyak pihak juga yang waduh ini gimana 2024 bagaimana gitu. Nah, daripada kita mengkhawatirkan bagaimana kompleksitas beratnya pelaksanaan di 2024, yang lebih baik daripada kita terbayang-bayang begitu kan, beratnya bagaimana, susahnya bagaimana, masalah-masalahnya bagaimana, daripada kita fokus ke sana, yang lebih baik kita
apa yang bisa kita lakukan dari sekarang, persiapan gitu kan, kita lebih matangkan dari sekarang. Betul. Kalau memikirkan pemilu di tahun 2024 tuh 4 pemilu disatukan ya Pak ya. Iya. Apa namanya, pileg, pilpres, pilkada dan pilgub. Hajat besar. Betul, besar. hajat besar. Iya. Akan tetapi tadi sinergitasnya sudah kita dengarkan bersama teman pemilih bahwa Kesbangpol dengan KPU akan terus bersinergi terutama dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi dan partisipasi masyarakat serta pendidikan pemilih khususnya untuk mengembangkan dan penguatan demokrasi di Kota Tasikmalaya. Tentunya ini PR besar dan harus terencana dengan baik ya Pak ya. Atau mungkin nanti ketika Kesbangpol mengadakan sosialisasi bisa saja KPU diundang menjadi narasumber. Sama-sama nanti. Atau yang tidak tercover oleh KPU bagian Kesbangpol tugasnya. Ini berarti KPU merasa teringankan ya Pak ya? Sangat terbantu sekali. Semoga sinergitas antara Kesbangpol dengan KPU tetap terjalin. Dan mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, terutama menjelang pemilu yang walaupun ini agak lama, menjelang pemilu 2024 tentunya ini menjadi PR kita bersama untuk bisa mensukseskan pemilu di tahun mendatang. Kalau kita lihat perkembangan tadi ya, tentang pembangunan demokrasi ya, betul. tadi menyampaikan. Sebenarnya kalau dilihat dari tadi peningkatan dan perkembangan demokrasi di Kota Tasikmalaya, khususnya dilihat dari tingkat partisipasinya yang terus meningkat gitu ya. Bahkan di Jawa Barat itu setiap pemilu kita paling tinggi ya Pak ya. Terus gitu kan. Nah, jadi luar biasa nih Pak Ketua. Pak Haji, kami sebenarnya ingin mencanangkan, jadi menjadikan Kota Tasikmalaya ini adalah sebagai ikonnya demokrasi di Kota Tasikmalaya. Betul. Jadi kalau berbicara tentang demokrasi, khususnya dengan partisipasi, ingat Kota Tasik. Kota Tasik, gitu. Mungkin nanti iya. Pak Haji bisa diusulkan ke pemerintahan kota untuk mencanangkan Tasik ini sebagai kota demokrasi, gitu. Luar biasa tuh Pak. Ini makanya dengan adanya bincang-bincang ini ide-ide Ketua tuh dan mudah-mudahan ini bisa direspon ya, dan ini menjadi ide yang sangat luar biasa bahwa Kota Tasik karena tadi latar belakangnya partisipasinya meningkat, tentu pembangunan demokrasi di Kota Tasik berhasil ya, padanya berhasil. Nah, untuk menutup KPU Stok kali ini silakan Pak. Ya, kepada semua stakeholder, pada masyarakat semuanya, dengan prestasi yang sudah peroleh oleh Kota Tasikmalaya, kita berharap dapat mempertahankan dan bahkan lebih meningkatkan lagi. Karena dengan adanya prestasi yang sudah dicapai oleh Kota Tasikmalaya, untuk masalah pemilu ini, setiap daerah itu banyak yang mencontoh kepada kita, yang berdatangan. Kami juga kebadiran untuk masalah studi banding dan sebagainya. Nah, ini tidak lepas kerjasama dengan kita semua, dan terima kasih atas selama ini ya. Yang mudah-mudahan ke depan kita lebih maju lagi, dan mudah-mudahan tahun 2024 kita tetap Kota Tasik berjaya khususnya di bidang pemilu dan demokrasi yang telah kita laksanakan selama ini. Itu demikian. Oke, terima kasih Pak Haji, Pak Ketua atas closing statement-nya. Mudah-mudahan KPU Stok kali ini menjadi edukasi buat kita semua. Tentunya sinergitas program untuk penguatan demokrasi khususnya untuk KPU dengan Kesbangpol bisa terlaksana dan sukses nanti di pemilu yang akan datang. Tentunya peran pemerintah dan masyarakat pula ini akan menjadi satu kekuatan untuk bisa menjadikan Kota Tasikmalaya sebagai kota demokrasi sebagaimana yang diharapkan Pak Ketua. Terima kasih teman pemilih. Mudah-mudahan ini akan menjadi wadah edukasi, dan jangan lupa ikuti konten-konten berikutnya di KPU Stok Pemilih Berdaulat Negara Kuat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.